semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Ratnasari Singrat dengan NIM 1120222004 dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 3 Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya membuat video mengenai penelitian survei dan penggunaan uji statistik yang sesuai analisa univariat. Dosennya mengaku Ibu Komarida Simbolon SKS. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei telah menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Metode ini menawarkan efisiensi dalam pengumpulan data dari populasi yang luas dengan menggunakan berbagai instrumen seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Penelitian survei memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang representatif dan valid dalam waktu yang relatif singkat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan data yang semakin kompleks, tantangan dalam mendesain penelitian survei seperti pemilihan teknik sampling yang tepat, pengembangan instrumen yang reliable, serta pengelolaan bias semakin mengemuka. Yang selanjutnya, karakteristik ilmiah penelitian survei. Yang pertama, logis. Ketaatan yang pertama penelitian survei adalah kelogisan. Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis dalam arti rasional. Cara kerja yang tidak rasional tidak dapat dipakai dalam metode penelitian survei. Yang kedua, deterministik. Sebagai konsekuensi cara berpikir logis tersebut, penelitian survei harus menentukan sistem atau rangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Yang ketiga, general, di mana penelitian survei yang notabene menggunakan fakta dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan angka, dimaksudkan hanya saja melakukan untuk regeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasi. Selanjutnya ada parsimoniosius. Penelitian survei adalah penelitian yang hemat karena beberapa hal. Yang pertama, untuk meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. Yang selanjutnya, spesifik. Penelitian survei disebut spesifik karena sebelum pengambilan data, sang peneliti harus menyusun definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian survei. Penelitian survei menurut Soehartono diklasifikasikan mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan yang kedua bertujuan untuk melakukan analisa. Pertama, survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Survei semacam itu disebut survei deskriptif. Yang kedua, selanjutnya desain penelitian survei, di mana desain penelitian merupakan konseptualisasi atas sebuah fenomena atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai ke tingkat indikator. Selanjutnya, deskriptif. Menurut Sugiani 2018, deskriptif data adalah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada dan menggambarkan yang jelas dan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Menurut Nasir 2011, deskriptif data adalah suatu metode yang digunakan
tentang objek yang diteliti. Menurut Ari Kunto 2010, deskriptif data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada dan menggambarkannya dalam bentuk yang jelas dan sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Menurut Best 1977, deskriptif data adalah suatu metode digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh dari suatu penelitian sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang objek yang diteliti. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang dilalui dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, pilih masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah studi pendahulu. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Yang kelima, tentukan kriteria untuk klasifikasi data. Yang keenam, tentukan alat pengumpulan data. Yang ketujuh, pengelolaan data. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, studi kasus series, di mana jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan karakteristik menarik dari kelompok kasus. Yang kedua, studi evaluasi adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai suatu program yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, studi kasus, di mana penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah melalui suatu kasus yang terdiri dari satu kesatuan, biasanya kasus luar biasa. Yang keempat, studi banding, di mana penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan sebagai fenomena untuk menentukan faktor atau situasi apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Yang kelima, survei pengolahan data. Dalam penelitian deskriptif meliputi pengukuran tendensi sentral. Selanjutnya, analisa univariat, di mana menurut Sugian 2018, analisa univariat adalah analisa yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan satu variabel yang diteliti tanpa mempertimbangkan hubungan dengan variabel lain. Menurut Nazir 2011, analisa univariat adalah analisa yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan satu variabel yang diteliti dengan menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Menurut Best 1977, analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan satu variabel yang diteliti dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel tersebut. Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan variabel yang diteliti dengan menggunakan teknik statistik seperti analis frekuensi dan analis persentase, di mana analis univariat menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan parameter dari masing-masing variabel. Parameter tersebut meliputi nilai mean, median, mode, dan nilai dispersi, varians, standar deviasi, dan regen. Masuk ke dalam soal yang pertama, seorang peneliti melakukan survei untuk mengetahui pola makan dan status gizi anak-anak di sekolah dasar di wilayah perkotaan. Peneliti mengumpulkan data mengenai asupan kalori, protein, dan lemak dari 100 siswa yang dipilih secara acak. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus tersebut adalah saya memilih CB, penelitian survei deskriptif, di mana penelitian survei deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada di suatu populasi. Dalam kasus ini, peneliti menggambarkan
pola makan dan status gizi anak-anak di sekolah dasar tanpa manipulasi variabel apapun. Peneliti hanya mengumpulkan data yang ada untuk mendeskripsikan kondisi yang berlaku. Yang kedua, peneliti melakukan survei untuk mengidentifikasi hubungan antara jumlah konsumsi sayuran dan tingkat obesitas di kalangan orang dewasa di sebuah kota besar. Peneliti mengumpulkan data konsumsi sayur dan berat badan responden. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data konsumsi sayur adalah saya memilih A di analisis univariat, di mana analisis univariat digunakan untuk menganalisis satu variabel saja tanpa melihat hubungan antar variabel. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data konsumsi sayuran atau berat badan secara terpisah, menggambarkan karakteristik dari satu variabel tersebut. Seorang peneliti mengumpulkan data tentang tinggi badan, berat badan, dan asupan kalori dari 50 orang dewasa yang berbeda. Peneliti ingin mengetahui distribusi rata-rata tinggi badan dan berat badan responden. Untuk menganalisis distribusi rata-rata tinggi badan dan berat badan, peneliti dapat menggunakan saya memilih B, analisis univariat, di mana analisis univariat berfokus pada satu variabel untuk melihat distribusi rata-rata, median, standar, deviasi, atau lainnya. Dalam kasus ini, peneliti hanya akan menganalisis satu variabel untuk melihat sebaran atau rata-ratanya.